Halo semua, perkenalkan saya Septia Anissa, peserta Latsar TPNS Kementerian Pekerjaan Umum. Hari ini saya akan membahas tentang analisa tantangan penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. Pendahuluan dan latar belakang sekilas tentang Balai Teknik Irigasi. Balai Teknik Irigasi merupakan UPT di bawah Ditjen Sumber Daya Air. Tugasnya meliputi penelitian, pengembangan, pengujian laboratorium. Saat ini, publikasi kegiatan instansi pemerintah memiliki peran penting dalam membangun citra positif. Namun, kesatu masih terdapat kendala dalam dokumentasi kegiatan yang berdampak pada keterbatasan aset foto maupun video untuk kebutuhan publikasi. Saat ini, tim Humas Balai Teknik Irigasi dipunggawe oleh 3 orang pranata humas dan 1 orang konsultan individu. Balai Teknik Irigasi belum memiliki alat produksi konten kehumasan seperti kamera dan lain-lain. Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan layanan informasi publik. Balai Teknik Irigasi, terdapat 3 masalah utama yang saling terkait dalam mendukung keterbukaan informasi publik. 1. Kurang optimalnya dokumentasi kegiatan dan keterbatasan aset publikasi. Banyak kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Aset foto, video terbatas, dan kualitasnya beragam. Tidak ada dokumentasi yang baku. 2. Kurangnya kultur kolaborasi ASN dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Mindset, dokumentasi hanya tugas humas, masih kuat. Koordinasi lintas bidang minim, padahal semua kegiatan bisa menjadi bahan konten. Apresiasi terhadap kontribusi ASN yang membantu dokumentasi masih terbatas. 3. Belum optimalnya layanan informasi publik melalui pengelolaan media sosial. Konten yang dipublikasikan masih sporadis dan kurang konsisten. Narasi dan visualisasi belum sepenuhnya mudah dipahami masyarakat. Engagement dan interaksi dengan publik masih rendah. Analisis tapisan isu metode USG digunakan untuk menilai urgency, seriousness S, dan gross G tiap masalah. Skor diberikan 1-5 dengan pertimbangan sebagai berikut. Untuk menentukan prioritas masalah, digunakan metode USG, yaitu urgency U, seriousness S, dan gross G, urgency. Sejauh mana masalah perlu segera ditangani. Skor 5 sangat mendesak, berdampak langsung pada kinerja harian. Skor 1 tidak mendesak, bisa ditunda. Seriousness, seberapa serius dampaknya terhadap organisasi. Skor 5 dampak sangat besar pada citra, kinerja, dan akuntabilitas. Skor 1 dampak kecil, hampir tidak berpengaruh. Gross, potensi masalah berkembang jika dibiarkan. Skor 5 pasti makin besar dan sulit dikendalikan. Skor 1 tidak mungkin berkembang. Analisis tapisan isu. Metode USG digunakan untuk menilai urgency, seriousness, growth. Tiap masalah, skor diberikan 1-5 dengan pertimbangan sebagai berikut. Dokumentasi kegiatan, urgency 5, seriousness 4, growth 5, total 14. Layanan informasi publik atau medsos, urgency 5, seriousness 5, growth 4, total 13. Kultur kolaborasi, urgensi 5, USG 4, growth 5, total 12. Untuk itu, dokumentasi kegiatan menjadi yang paling mendesak, karena tanpa dokumentasi, publikasi mustahil dilakukan. Dampaknya besar pada keterbukaan informasi dan masalah akan makin parah kalau dibiarkan. 4 faktor, yaitu faktor manusia, faktor proses, faktor sarana, dan faktor manajemen. Faktor manusia, salah satunya tidak ada petugas khusus dokumentasi, pegawai fokus pada tugas teknis.
Pranata Humas jumlahnya terbatas, sehingga tidak semua kegiatan bisa terliput. Faktor proses, belum ada SOP dokumentasi dan alur kerja yang baku. Dokumentasi sering dianggap formalitas atau sekedar ada foto, bukan aset informasi publik. Tidak ada standar kualitas foto, dan publikasi di media sosial tidak terjadwal, sering menunggu momen tertentu. Faktor sarana, peralatan dokumentasi sangat terbatas. Penyimpanan arsip digital tidak terorganisir. Infrastruktur internet di beberapa lokasi kerja masih kurang stabil. Faktor manajemen, dokumentasi tidak masuk indikator kinerja atau SKP, sehingga prioritasnya rendah. Tidak ada anggaran khusus untuk dokumentasi dan publikasi. Arsip tidak dikelola dengan baik, dan tidak ada monitoring dan evaluasi khusus terhadap kualitas publikasi humas. Kesimpulan isu prioritas, kurang optimalnya dokumentasi kegiatan dan keterbatasan aset publikasi. Penyebab utama, tidak ada petugas khusus dokumentasi, sarana prasarana terbatas, sop dokumentasi dan publikasi belum tersedia, literasi digital dan kultur kolaborasi esen masih rendah. Dampak, layanan informasi publik di media sosial belum maksimal, engagement masyarakat rendah. Citra dan kepercayaan publik terhadap Balai Teknik Irigasi menurun. Perlunya penguatan dokumentasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya kolaboratif mendukung smart esen dan core values berakhlak.